Pak Rizky sebagai narasumber kita pada pagi hari ini, kemudian juga Mbak Sukma selaku Chief Editor Jurnal Mediapsi, kemudian juga Bu Sofia dan Bu Dewi Puri Astuti. Memang acara ini diselenggarakan untuk internal tim Mediapsi untuk mempermudah kedepannya kita bisa menjalankan jurnal, memanage jurnal dengan lancar seperti itu, khususnya dalam lingkungan OJS 3 yang masih baru dan kita butuh apa ya, semacam panduan, guideline dan tutorial seperti itu. Mungkin sebelum dimulai dari Mas Rizky, mungkin ada sepatah dua patah kata dulu dari Ibu Chief Editor kita. Silakan Mbak Sukma. Oke, terima kasih Bu Zia. Selamat datang Pak Rizky. Salam kenal. Pertama kali kontak zamannya akunnya Mediapsi kena hack waktu itu. Terus saya pernah sempat jumpa pertama dengan Pak Rizky di Hotel Savana waktu ada pelatihan OJS perwakilan jurnal. Sangat menarik juga. Nah, di sini pada acara ini utamanya ini ingin membahas tentang familiarisasi terhadap OJS 3 yang makanya kami masih baru menggunakannya, dan tentunya di sini banyak hal-hal yang kami belum bisa memahami. Jadi misalnya tentang prosesnya dan ada hal-hal yang ada beda. Nah, ini di sini lebih pada sharing tentang OJS 3 ini. Jadi di sini lebih pemahaman kurangnya pemahaman pengelola, terus juga di auto juga ada kendala juga. Nah, saya harap dari kegiatan ini kita bisa saling berdiskusi apanya lebih baiknya seperti apa, terus misalnya pun ada fitur apa yang perlu ditambahi untuk melengkapi sehingga kami bisa saling paham. Karena target terdekat kami itu bulan Juni, kami harus mempublikasikan untuk edisi bulan Juni. Itu dari saya, monggo untuk dilanjutkan Bu Ziadatul. Ya, terima kasih atas arahannya, Bu Sukma. Untuk mempersingkat waktu, kita tidak sabar untuk mendengar penjelasan dari Mas Rizky. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Sukma, Bu Sia, Bu Dewi, Bu Sofia. Saya cowok sendiri nih ya, ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Ya, memang di akhir-akhir ini memang jadi mungkin sekitar 100-an jurnal UB, mungkin sebagian sudah ya belum, masih 40% lah yang sudah migrasi ke OJS 3. Pada prinsipnya Ibu-ibu sekalian, jadi OJS 3 ini menitik beratkan dengan tampilannya dinamis. Jadi kalau kita pakai OJS 2 dulu, tentunya kalau kita buka di smartphone mungkin tampilannya nggak karuan gitu ya, tampilannya seperti tampilan desktop yang kecil-kecil gitu. Tapi kalau yang sekarang sudah support untuk styling di versi mobile. Kemudian yang kedua, di OJS 3 ini fitur-fitur yang dulu biasanya itu caranya adalah WA ke saya gitu ya untuk setting. Nah, yang sekarang ini sudah lebih banyak bisa ditangani di aplikasi. Jadi lebih mudah gitulah ya. Jadi mungkin sebelum saya ke presentasi yang terkait dengan pengelolaan publikasi, mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu saya jelaskan tentang jurnal manager gitu ya. Sekalian saya langsung, kalau yang jurnal manager saya langsung hands on aja ya, langsung saya tunjukkan aja. Nanti kalau yang publikasi artikel mungkin nanti ada presentasi, mungkin nanti juga bisa di copy Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, saya lupa bapaknya cuma saya. Baik, saya monisi share screen dulu. Jadi ini sekalian akan lihat ini saya login sebagai jurnal manager. Jadi kebetulan karena menu saya banyak ya, jadi yang penting pertama yang perlu saya jelaskan terkait dengan user and roles ya. Jadi Bapak sekalian, user di sini
ini adalah seluruh user yang ada di Mediapsi. Nah, sebagai catatan Ibu-ibu sekalian, kita seringkali ini kurang aware ya dengan user yang masuk atau register di dalam jurnal. Ya, pengalaman dulu yang sampai kena hack atau apa itu sebenarnya bukan kena hack ya, sebenarnya ini usernya itu dia daftar resmi gitu ya, daftar resmi. Mungkin yang dulu kelolosan nggak dicek, banyak sekali user-user ini sebenarnya user abal-abal. Nah, mereka ini seringkali mengunggah file-file yang sifatnya berbahaya buat jurnal, dan kadang mereka menyembunyikannya dalam bentuk macam-macam. Nah, karena itu di list user ini pengelola juga harus selalu ngecek apa namanya user-user yang barusan masuk itu apakah ini user yang benar atau enggak. Ini sebenarnya biasanya kelihatan tuh dari emailnya. Jadi kami tidak bisa selalu mengecek, menghapus, karena jurnalnya juga sangat banyak. Nah, ini kadang kita yang lebih tahu untuk membedakan mana user yang benar dan user yang tidak benar ini kadang-kadang ya pengelolanya yang lebih tahu, karena pasti yang login kan yang author ya. Jadi beberapa sudah sempat kami hapus dulu, tapi ya masih ada yang masuk yang aneh-aneh begini ini. Ini kita nggak tahu. Nah, ini kan kelihatan betul kalau ini ya user-user yang istilahnya ini dibuat secara generik ya, yang tujuannya ini untuk mengunggah file-file yang tidak seharusnya. Nah, masalahnya setiap user ini dia punya semacam profil ya, semacam profil yang memang tampil di website. Jadi sebenarnya mereka nggak nge-hack sebenarnya, mereka cuma nampilkan, jadi isian foto itu, upload fotonya itu mereka ganti dengan file HTML yang bentuknya seperti website. Jadi ketika dipanggil malah seluruh layar itu akan ketutupan HTML-nya mereka, jadi seakan-akan kena hack, padahal ya tidak, tapi mengganggu sekali tampilan itu, apalagi tampilannya seperti judi online atau apa gitu ya. Nah, karena itu nanti kebetulan ada Chief Editor, Bu Sukma nanti bisa dengan teman-teman. Nah, yang user-user yang sudah jelas-jelas aneh-aneh ini dan nggak ada kaitannya. Nah, ini tapi harus hati-hati, di antara user-user ini ada user yang benar seperti ini. Nah, ini kan yang harus dipilah-pilah. Nah, ini harus dihapus semua, ya, di delete begitu, di remove semua. Berarti sinyalnya itu yang pakai misalnya @bismail.com, gawap seperti itu ya Pak ya? Apa Macam-macam sih Bu. Kadang juga pakai Gmail. Kadang juga pakai Gmail. Jadi kita harus cek itu. Ceknya caranya ya ini apakah ini author kita atau biasanya role-nya ini biasanya jadi author atau reader biasanya. Nah, kita harus cek masing-masing ini. Nah, orang-orang ini sukanya kan banyak sekali nih usernya, harusnya kan usernya Mediapsi nggak sebanyak ini. Nah, ini kan, karena ini sudah terlalu lama, jadinya begini jumlahnya. Ya butuh waktu lah untuk menghapusnya. Ya butuh waktu, ya bisa beberapa hari sambil dicicil gitu untuk menghapus user-user ini. Nah, ini banyak sekali. Kalau kami hapus lewat database, kami takut yang di tengah-tengah tiba-tiba ada user yang betul kita ikut kehapus gitu ya. Jadi memang harus dilihat satu persatu. Ini yang terkait dengan user. Kemudian rules ya, ibu-ibu sekalian, rules seperti sudah kita ketahui, rules-nya di OJS 3 ini jauh lebih banyak. Nah, prinsipnya yang utama itu setidaknya ada ya jurnal manager pasti ya, ada default jurnal editor, kemudian section editor, ini nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Copy editor, nah user-user yang role yang utama ini yang nantinya ibu sekalian harus menentukan yang memang harus ada gitu ya. Reviewer harus ada, author harus ada. Kalau dulu kita semuanya pakai jurnal editor ya, cuman di OJS 3 minimum jurnal editor dan section editor yang ada. Minimum itu. Nanti yang copy editor lainnya bisa di cover oleh section editor. Tapi yang utama dua ini. Tapi kalau mau lengkap, jurnal editor, section editor, copy editor, layout editor.
Kalau mau lengkapnya begitu, tapi saya rasa pengelola jurnal ya tidak mungkin sebanyak itulah orangnya gitu ya. Jadi ya menyesuaikan saja. Kalau yang ini, nah ini tidak perlu sih, nah, ya sudah kita kan open access. Gitu ya. Kemudian yang terkait setting, yang terkait dengan setting website, ini kita aksesnya pakai akun Journal Manager. Gitu. Nah ini kalau tema tidak perlu. Nah di menu setup ini yang kita buat mengganti apa namanya header. Kalau dulu kan harus selesai, ini headernya sekarang lewat sini cukup. Thumbnail ini yang tampil di atas ini, di apa namanya, di browser yang atas itu. Berarti yang di kolom alternate text itu diisi tautan atau apa ya Pak Rizky? Kalau diisi juga nggak apa-apa. Kalau diisi, kalau kita apa kursornya kita taruh di depannya gambarnya begini, nanti keluar tulisannya itu, tulisan alternatif teksnya itu. Atau kalau misalkan gambarnya tiba-tiba rusak gitu ya, error, misalkan filenya tersimpan nggak kebaca, maka yang muncul adalah alternate text-nya. Kira-kira begitu fungsinya alternate text. Nggak diisi juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan saya letakkan kursor di mana ya, di sini gitu ya, saya letakkan kursor di sini, itu nanti akan ada keluar tulisan alternate text-nya gitu. Nanti kalau gambar ini hilang, gitu ya, maka yang muncul di sini adalah alternate text. Kemudian ini saya rasa tidak perlu. Kemudian, nah setup ini information buat author, ini yang tampil di information. Nah ini tampilan di sini. Information. Tapi primernya harus salah satu ya. Kemudian navigasi ini untuk ngatur menu yang ada di mana, di halaman atasnya ini. Menu yang ini dan yang di sini. Ini ngaturnya di sini. Ini itemnya. Nah, dengan tadi ya, register, lalu web profile, ini menu-menunya. Misalkan kemudian seperti biasa announcement, kalau perlu mau nampilkan pengumuman bisa ini buat nyeting berapa banyak pengumuman yang akan ditampilkan di halaman depan. Kalau diberi kosong maka dia akan nggak tampil apapun. Biasanya informasi apa Pak kalau di introduction ini? Kalau announcement ini ya, announcement ini biasanya kita infokan kalau apa, call for paper atau ada mungkin ada apa media upsing adakan workshop atau seminar, nah, kita bisa kita letakkan di announcement ini. Oke, terima kasih. Privacy statement ya seperti standarnya sebuah website, kita pasti akan apa namanya membuat privacy statement. Ini nanti ada di menu about nanti keluarnya. Ini privacy policy ini memang perlu kita letakkan di sini. Walaupun di Indonesia sih orang jarang membaca privacy statement seperti ini. Padahal nanti kalau ada apa-apa dengan permasalahan, misalkan dengan konten, dengan apa, itu kita cenderung sudah terlanjur tidak membaca ini, jadinya mau menuntut macam-macam juga tidak bisa. Jadi, tapi ini perlu dicantumkan sebagai pertanggungjawaban jurnal nanti terhadap konten-konten maupun artikel yang ada di sini. Nah, kemudian plugin saya rasa tidak perlu. Nah, ini static page, ini sudah banyak isinya. Static page ini dia tampilnya macam-macam.
bisa ditaruh di menu di atas ini, static page, ya seperti ini. Bisa ditaruh di sidebar begini juga boleh. Jadi ini linknya aja. Jadi kita bikin halaman statik yang nanti linknya mau ditaruh di sini maupun di sidebar. Kemudian, oh ya kalau plugin yang penting adalah blok plugin ini. Blok plugin ini kalau Ibu setting dia tampilnya di samping ini. Caranya, jadi blok ini caranya ke sini dulu. Custom blok. Nah, jadi step pertamanya adalah ke generic plugin dulu. Cari yang custom block manager dulu. Ini. Jadi yang tadi atas itu kontennya, ini cara nyetingnya di sini dulu. Jadi di generic plugin, custom block manager, masuk ke minute custom block. Nah ini, terus review information, visitor statistik dan lain sebagainya ya. Tadi saya rasa sudah diisi. Tinggal nanti kalau sudah disetting di situ kontennya di blok ini. Ini kontennya. Tadi itu settingnya, ini kontennya ngisi di sini. Kemudian ini setting yang penting, setting workflow. Workflow-nya ada 4, submission, review, publisher library, emails. Nah, settingnya submission ini terdiri dari metadata, komponen, checklist, dan author guideline. Nah, ini sebenarnya mudah aja. Coverage ini cara dipakai, language ini kalau kita mau menjelaskan metadatanya, kita mau pakai bahasa Inggris defaultnya atau apa. Kemudian ini copyright metadata. Nah, yang penting itu ini subjek. Subjek ini bisa keyword, bisa apa ini, tidak dicentang berarti nggak tampil waktu ngisi kontennya artikel. Jadi seharusnya kan ada kolom keyword gitu ya. Nah ini kalau nggak dicentang maka kolom keywordnya itu nggak tampil. Jadi kalau mau nampilkan ya ini diklik enable subject metadata. Oh ini yang keywordnya ini. Maaf ini jadi ini keywordnya ya. Ini subjeknya. Yang dipakai yang ini yang keyword. Jadi kalau ini nggak dicentang maka nanti waktu author menuliskan metadatanya artikel maka kolom keywordnya tidak ada. Jadinya keywordnya gabung biasanya di dalamnya abstrak. Sehingga kalau nggak kita tulis di sini, maka daftar pusaka waktu kita masukkan artikel. Kira-kira yang utama yang ini yang belum ya, nanti monggo di setting sendiri. Reference dan keyword. Kemudian ini komponen nggak perlu. Nah ini checklist seperti biasa, checklistnya bisa diganti. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau ngedit, gunakan ini aja panah ke bawah ini. Nanti dalamnya ada edit sama delete. Silakan diganti, mau diganti urutannya, mau diganti kontennya, monggo. Ini nanti akan muncul waktu author submit artikel, pilihan ini. Ini sudah diganti. Kemudian terakhir author guideline, tentunya update-nya di sini author guideline-nya, copyright notice-nya. Nah, ini ada pilihannya untuk kemudian review. Nah, ini review. Pilihannya ada double blind, blind dan open. Kalau double blind ya berarti ya, penulis dan reviewer ini sama-sama tidak saling tahu menahu ya, tidak saling kenal. Kalau blind, double blind ya. Kalau yang blind berarti autornya tidak tahu siapa reviewernya, tapi reviewernya tahu siapa autornya. Itu blind. Sebenarnya kalau di antara kita ini
di settingnya double blind tapi hasilnya blind. Mau reviewernya tahu ini yang tulis siapa, biasanya gitu artikelnya. Ya karena reviewernya orang-orang sendiri gitu ya. Tapi jurnal ini reputasinya ada di sini, double blind ini. Jadi reviewer dan author tidak pernah saling tahu satu sama lain. Kalau blind cuma satu sisi, autornya saja yang nggak tahu siapa reviewnya. Kalau open ya dua-duanya saling tahu menahu ya. Ini settingnya kalau dikosongi berarti respon deadline-nya itu unlimited. Jadi misalkan reviewernya kita kasih request jawabnya 1 tahun kemudian ya boleh-boleh aja. Kalau completion deadline ini berarti setelah dia menyetujui untuk mereview batas waktunya 4 minggu. Email reminder-nya untuk remind reviewernya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah reviewer guidance. Sebenarnya yang di sini guideline-nya sebaiknya sih diisi juga sih. Oleh reviewer. Kemudian review form-nya sepertinya sudah diisi nih, dipakai ya review form-nya. Mungkin itu kalau publisher library ini kalau ibu-ibu mau lihat file-file yang sudah diupload apa aja ada di sini. Kemudian email template-nya ini kalau ibu mau mengubah nggak apa-apa, tapi yang penting jangan sampai ada yang logo seperti ini nih, kurung dolar ini diganti. Jadi diganti sekitarnya. Kalau dia dihapus maka dia akan nggak akan otomatis nampilkan. Contohnya mana ya? Sebentar. Contoh autor. Nah, misalkan ini. Nah, yang ini kayak gini nih. Nah, ini jangan sampai diedit. Kalau diedit maka nanti author name-nya nggak keluar. Ini otomatis akan manggil di aplikasi. Author name-nya siapa? Titelnya artikel. Ini bisa dipakai ya, ibu-ibu kan misalkan mau bikin template email, terus misalkan saya ingin menampilkan salam nama autor gitu ya, di sini kasih depannya dikasih assalamualaikum atau salam, terus author name-nya. Jadi ini bisa dibuat contoh kalau misalkan mau bikin template sendiri, giniannya ini nanti akan otomasi ngambil dari database-nya jurnal. Kemudian terakhir adalah distribution. Distribution ini pertama yang penting adalah copyright. Kemudian ini enggak perlu payment kalau memang ada nantinya. Ini akses. Ini saya tidak perlu, sudah open access. Saya rasa ini aja yang penting. License ini aja. Nah, kemudian untuk statistik user ada di sini. Ya, statistik artikel, editorial activity, user ini semuanya di sini. Kalau artikel bentuknya seperti ini. Ini jumlah file downloadnya ini. Kalau abstraknya di view segini. Ini filenya yang di view. Kemudian atasnya ini bisa kita set ring tanggalnya, filternya. Ini kan filternya segini, maka kalau lebih banyak file sama PDF-nya sama. Jadi ibu-ibu bisa lihat profil dari masing-masing artikel mana yang banyak dibaca, mana yang jarang dibaca. Nah, itu bisa di sini semua statistik. Mungkin secara general itu yang
Jurnal Manager, saya jelaskan yang terkait dengan penerbitan jurnal. Jadi ini kalau Ibu lihat di setiap artikel ini sekarang ada ininya sekarang di setiap artikel. Tadi baru saya aktifkan tadi. Nah ini kalau dilihat kan ini terbitan lama, makanya keywordnya sama ininya masih ada. Nanti tolong di setting ya. Jangan lupa keyword sama referensinya tadi belum dicentang tadi. Nah ini bisa lihat profil per artikel. Kebetulan tadi saya milihnya yang lain biar kelihatan bagus gitu. Karena yang satunya bar jobnya. Jadi kalau bar kayaknya nggak enak dilihat. Kalau ini kan kelihatan bagus gitu. Ini downloadnya ini, download file PDF-nya. Mungkin itu untuk yang settingnya. Sekarang apa ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke publikasi jurnal? Iya, Pak Rizky, mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait ini, tidak bisa add email chief editor saat editor melakukan decline artikel. Jadi ada template yang nggak lengkap kayak gitu, itu apa bisa diutak-atik gitu ya, Mas Rizky? Bisa, itu yang di template email tadi yang saya jelaskan tadi. Tapi syaratnya yang di dalam kurung itu tadi jangan sampai kehapus atau terganti. Nanti kita nggak bisa ngambil dari database, jadinya harus manual ngetik begitu. Oh iya iya. Seperti author name tadi, kalau kehapus maka kita harus ngetik nama autornya per email. Jadi bisa nambahin ini ya, satu kolom untuk menambahkan emailnya chief editor itu bisa ditentang tadi ya, Mas Rizky? Bisa. Ini maksudnya chief editornya email untuk apa ini? Untuk pemberitahuan apa ini maksudnya? Kayak untuk konfirmasi gitu kalau karena chief editor kan nanti perlu nge-track juga, misalnya Ya. Oh ini udah di-decline, ini diterusin dan lain sebagainya. Tinggal dicontoh itu tadi aja, Mbak, nanti dicontoh di template-templatenya itu, ya dicontoh salah satu yang mirip gitulah ya, yang kontennya kurang lebih mendekati gitu, kemudian diedit sedikit kontennya. Oke, tadi ya lewat. Terus yang kedua juga ini Mas Rizky terkait dengan role kayaknya ya. Soalnya selama ini tuh kendalanya author itu banyak yang kurang melengkapi dengan data apa sih itu? Data yang pernyataan peneliti itu Mas Rizky. Tapi pas mau ditambahkan ternyata nggak ada tempat buat upload data susulan kayak gitu, file susulan. Upload file susulan dari penulis. Iya. Oh, kalau itu satu-satunya pintunya adalah waktu review itu, habisnya review itu. Waktu dia karena kalau artikel ini sudah dapat editor dan sudah masuk dalam workflow proses editorial, ya nggak bisa dia nambah-nambah itu, kecuali nanti pada waktu revisi. Oh gitu. Ya. Akhirnya selama ini ditaruh di kolom chat itu, kolom discussion yang di bawah itu. Ya bisa itu Mbak, saya pakai di situ juga boleh. Itu lebih fleksibel kalau naruh di situ. Tapi prinsipnya kalau dia sudah submit sesuatu dan sudah ada editornya, selama proses itu tidak dilakukan oleh editor, permintaan filenya itu ya nggak bisa dia upload. Tapi ini kemarin kasusnya sebelum di-assign ke editor juga nggak ada kolom untuk submit file baru, maksudnya susulan. Akhirnya kebanyakan dari mereka akhirnya new submission gitu. Ya, kalau susulan itu nanti waktu sudah masuk di editorial itu Mbak ya, waktu dia proses di editorial, proses review atau proses editor, dia diminta untuk ngupload ulang itu loh. Sudah dalam proses, sudah dalam workflow. Oh, oke. Ya, jadi sekali submit ya sudah, nggak bisa diedit lagi submit itu. Nanti editnya adalah selama proses pengelolaan jurnal. Ya kalau mau dari awal ya harus memang resubmit jadinya. Jadi jadinya. Karena itu lebih baik dijalankan aja prosesnya, di tengah-tengah misalkan Mas mau menuju ke reviewer, diminta ngupload ulang kan bisa oleh editor, diminta lagi.
Bisa di situ waktu Oke. submit. Tapi kalau memang bingung dan misalkan autornya bingung dan lebih fleksibel ya memang lewat kolom diskusi itu ya, di situ itu yang paling fleksibel. Cuman kan filenya nggak keunggah langsung kan, itu Iya. kita kan yang masukkan di situ. Mm-mm. Nah nanti kalau ini misalkan contohnya sama kayak inilah Mbak, misalkan kita penerima submit artikel yang disubmit itu masih dalam keadaan ada nama autor, ada korespondensi. Nah, pada waktu review itu kan Iya. Kayak gitu aja sih kayaknya. ya, kalau ini kan harus disetujui, harus dicentang semua sama dia ya. Kalau di sini aja Mm-mm. mengisi file apa gitu ya, Mm-mm. originalitas karya yang bisa di-download di mana linknya gitu ya. Mm-mm. Gitu. Di-upload di supplementary file itu tadi. Ya. Oke. Monggo Kayaknya kalau kalau dari yang kemarin kami catat, kayaknya sudah dijawab semua ya, Mbak Sofia ya, Bu Dewi. Sepertinya tadi juga sudah sambil dijawab terkait dengan decline artikel, kemudian melengkapi data, kemudian satu naskah tadi yang problemnya Mbak Via, terus eh, revisi oleh editor, kemudian juga round 2 tadi juga sudah terjawab. So far itu. Mungkin ada lagi Mbak Sofia, Bu Dewi, mumpung ada Mas Rizky bisa kita tanya-tanya. Saya sudah cukup sepertinya Bu Sia. Oke. Saya juga ya. Sejauh ini kan baru saya ini satu artikel ya. Oh iya. Saya kemarin janji mau ngecek lagi ya Bu Dewi ya, kok lupa. Oke, habis ini tak lihatnya lagi. Oke. Matur nuwun kalau gitu atas waktunya Mas Rizky, sekali lagi udah bikin workshop private buat kita di tim Mediapsi ini terkait OJS 3. Mungkin kedepannya kalau ada troubleshoot juga pastinya ngeriwui lagi. Itu dari kami. Mungkin Mas Rizky untuk terakhir kali salam perpisahan. pakai salam Sepatah dua perpisahan. Ya, jadi ya yang penting ini aja Bu, karena ya memang pindah ke aplikasi versi baru ya pasti butuh waktu lah ya, butuh waktu penyesuaian. Ya ada kurang-kurangnya sedikit nggak apa-apa lah. Yang penting kan syarat akreditasi terpenuhi gitu aja kan ya. Prinsipnya yang kuncinya itu sih sebenarnya jangan sampai terlambat terbit itu aja. Kalau misalkan ada tadi kemudian kalau ingin memperluas cakupan ya sectionnya ditambah. Nggak harus semuanya kan bentuk artikel full. Biasanya case study, studi kasus di perkuliahan itu yang kalau kita sering diminta untuk bikin project base atau case base method, nah itu kan bisa kita terbitkan sebenarnya di Mediapsi. Jadi memperkaya kontennya jurnal. Jadi nggak harus melulu kita nunggu artikel yang full kita review kan. Kalau yang seperti itu kan reviewnya nggak harus seperti ini juga kan ya, cukup direview oleh editor atau bahkan cukup direview oleh dosennya gitu ya, diterbitkan. Jadi ada beberapa section atau kalau di waktu-waktu tertentu misal ini ya ada isu-isu yang hot issue gitulah ya, hot issue itu ya nggak apa-apa nanti diterbitkan di Mediapsi. Misalkan isu khusus gitu ya, misalkan kalau kesehatan lagi COVID kemarin langsung makanya banyak jurnal yang menerbitkan hot issue yang khusus bahas COVID aja misalkan. Nah itu juga bisa di Mediapsi. Misalkan sekarang banyak kasus kekerasan oleh keluarga misalkan gitu ya, itu kan jadi hot issue. Jadi salah satu hal yang untuk menarik peneliti untuk menulis dan juga untuk reader untuk membaca. Itu penting untuk jurnal itu supaya berkembang. Jadi kalau kita benar-benar hanya memaksakan artikel saja, ini agak susah juga gitu ya.
jurnal kan kita pinginnya jurnal ini penelitian kita bisa dibaca orang lah. Kalau sudah susah-susah meneliti tapi nggak dibaca ini kan repot gitu ya. Yang butuhnya kan diseminasi ya. Kalau nggak diseminasinya gagal kan ya berarti jurnalnya terus ngapain gitu, nulis susah payah gitu kan. Jadi banyak hal yang bisa digunakan di Mediapsi. Kalau teknis itu kita bisa bahas sama-sama lah ibu-ibu sekalian ya, kalau ada masalah nanti kita cari solusinya. Tapi yang penting ini konten ya, konten itu yang paling penting. Mungkin ini Mediapsi sudah Sinta berapa ya? Saya lupa. Sudah akreditasi belum ya? Sinta 3 ya? 3. Oke. Ya, tahun depan Sinta 2 lah ya. Masa Sinta 3 terus. Jadi, ya itu tadi apa? Memperluas sectionnya itu juga oke lah, itu juga bisa membantu meningkatkan apa namanya kredibilitas jurnal. Karena kalau kan pengelola jurnalnya juga nggak banyak, dicampur harus ngajar, campur harus penelitian, dicampur harus pengabdian masyarakat. Nah kalau makanya kita bundling aja gitu ya, kita bundling. Kalau pas penelitian atau pengabdian masyarakat mahasiswanya diajak, atau pas MBKM diajak, jurnalnya diterbitkan di Mediapsi. Dosennya dapat pengabdiannya, mahasiswanya disuruh ini Mediapsinya ada isinya. Jadi mungkin sekali-kali perlu itu Mbak Sia, perlu paket bundling gitu. Jadi biar nggak 2 kali kerja gitu ya. Jadi mana yang bisa dibundling, satunya nanti outputnya masuk ke LPPM, satunya outputnya masuk ke Mediapsi. Tapi sectionnya beda, misalkan satunya artikel jurnal yang masuk ke Scopus, satunya case study-nya. Jadi selama prosesnya tadi itu ditulis, nah kita taruh di sana. Waktu saya rasa banyak kontennya banyak yang nggak perlu susah payah, maksudnya review harus banyak gitu, nggak perlu lah gitu ya. Kita cari yang memungkinkan gitu aja. Jadi yang penting jangan sampai terlambat terbit. Itu aja sebenarnya. Mungkin itu sarannya saja bulan depan. Ya, terima kasih Mas Rizky. Mohon doanya bulan depan insya Allah waktunya kita terbit. Ya. Ada penjelasan Pak Rizky tadi, mungkin saya muncul pertanyaan. Oh iya, monggo. Kalau itu tadi kan bicara tentatif atau isu-isu khusus ya. Nah, itu apakah bisa kita munculkan tidak pada durasi, misalnya kan kalau Mediapsi itu 2 kali terbit 1 tahun. Betul. Tapi itu muncul tiba-tiba di 3 bulan gitu ya. Boleh Bu, justru biasanya munculnya di situ, nggak muncul ikut jadwal reguler. Ya. Jadi kayak section sendiri itu hot issue atau apa itu keluarnya di tengah-tengah, malah ya sesuai waktunya. Nah kalau kita terlambat ngikut jadwal sudah nggak hot lagi isunya, ya. Sudah kelewatan gitu ya. Kemudian pengaruhnya terhadap kenaikan Sinta itu gimana ya Pak Rizky ya? Kenaikan apanya Bu? Misalnya kita mau upgrade apa namanya akreditasinya supaya naik jadi Sinta 2 gitu. 2 gitu ya. Ya jadi kalau kita bikin terbitannya seperti hot issue itu Bu, sebenarnya tujuannya naikkan citasi Bu. Oke. Jadi kalau kita menerbitkan artikel yang reguler aja kan orang malas baca gitu ya kali ya. Mungkin kurang seru gitu ya mungkin ya. Tapi kalau hot issue itu kan banyak orang yang sedang membahas hal tersebut, jadi lebih menarik. Tapi sekali lagi tanpa marketing nggak bisa jalan. Betul. Jadi Mediapsi itu mau ditulis sebagus apapun nggak ada marketingnya, nggak ada yang tahu. Marketingnya gimana caranya? Ya di share ke mahasiswa, ditaruh di grup diskusi, atau ditaruh di status WA-nya Mbak Sia misalkan, monggo kalau mau baca-baca. Lah itu sebenarnya bentuk marketingnya sebenarnya. Atau di email biasanya kita kan ada email UB yang all itu, dimilih situ, nah ditaruh di situ waktu mau terbit. Banyak cara, tapi tanpa marketing nggak akan bisa jalan. Nah, tujuan kita kan terbitkan jurnal kan tadi diseminasi. Kalau nggak diseminasinya nggak bisa ya kan repot ini, kita buat apa kita ngelola jurnal kalau nggak ada yang baca kan gitu. Tapi saya lihat Mediapsi pembacanya sudah cukup bagus, sudah sangat banyak. Nah dari situ tadi yang saya bilang tadi grafik statistik tadi, nah ibu editor bisa lihat sebenarnya setiap kali terbitan sebenarnya artikel macam apa sih yang banyak dibaca itu kelihatan, downloadnya, view-nya itu kelihatan. Ada artikelnya tadi kalau kita lihat view-nya kecil banget, berarti orang nggak suka dibaca artikelnya, entah artikelnya nggak bisa dijadikan referensi skripsi mungkin ya, kadang-kadang dipakainya untuk referensi tugas akhir. Nah itu bisa nanti pengelola jurnal
review. Makanya saya kasih grafik, kenapa? Nggak perlu mikir banyak kalau kasih grafik kan. Dilihat aja grafiknya, oh kayak gini ternyata. Nah itu kira-kira seperti itulah Ibu-Ibu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih tips dan triknya Mas Rizky. Semoga kesampaian nanti dalam waktu dekat bisa naik kelas ke Sinta 2. Amin. Ya, untuk mungkin kami saya lagi minta berterima kasih kepada Mas Rizky atas waktunya dan juga kesediaan untuk bisa sharing ilmu dan knowledge-nya pada pagi hari ini. Mohon maaf jika banyak terjadi kekurangan, kemudian juga anggota kami yang tadi harus izin seperti itu, nggak bisa ngikutin full, tapi ini sudah direkam, insya Allah seterusnya bermanfaat seperti itu. Terakhir kali, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rizky, sehat selalu Bapak Ya, Ibu. Mbak Zia, saya di WA saya lupa WA-nya Mbak Zia, mana buat saya kirimin file ya Mbak. Filenya tadi saya share. Ya,